Ya. Berarti yang bawa motor kamu? Mobil, Pak. Bawa mobil kamu? Ya. Mau ke berhasil ya, sukses kita ya. Berhasil. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di Tabir Selatan, Jambi. Seorang pria tergeletak tidak berdaya di pinggir jalan perkebunan karet dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tembakan. Seperti apa kronologi dari kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Puji Rahayu alias Puput berusia 35 tahun. Warga Jalan Poros SPV, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Puput ini merupakan seorang janda. 1 tahun yang lalu kedukaan menimpa dirinya lantaran sang suami meninggal dunia. Sementara dalam kesehariannya, dia berprofesi sebagai bidan dan PNS sekaligus bendahara di salah satu puskesmas Kecamatan Tabir Selatan. Beberapa bulan setelah kepergian suaminya itu, Puput ini mencoba membuka hati kepada pria lain untuk mengisi kekosongan hatinya sebagai seorang janda. Lalu Puput kembali menjalin komunikasi dengan mantan kekasihnya sewaktu dirinya belum menikah. Pria itu bernama Anang Adriono berusia 37 tahun. Warga Jalan Bangka Pasar SPA, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Selama beberapa waktu ke belakang, Anang ini pun merantau ke kota lain untuk bekerja. Lalu sepulangnya dari rantauan, dirinya pun mengetahui jika Puput sudah menjadi janda. Akhirnya, cinta dahulu bersemi kembali. Seiring berjalannya kisah cinta mereka, ada kabar yang sangat mengejutkan. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pada jam 18.30, paman dari Anang yang bernama Giono berusia 49 tahun menemukan keponakannya sudah tergeletak tidak jauh dari jalan raya yang berada di daerah perkebunan karet Desa Margo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin. Anang ditemukan dengan kondisi bersimbah darah. Giono yang panik melihat Anang dalam kondisi kritis langsung berteriak mencari bantuan warga sekitaran. Pada saat awal ditemukan, Anang masih dalam keadaan hidup, ditemukan menggunakan baju hijau tampak tertelungkup di atas tanah. Setelah ada warga yang membantu, mereka pun segera membawa Anang menuju puskesmas Muara Delang. Sementara barang-barang pribadi milik Anang seperti sepeda motor, tas yang berisikan BPKB, serta ponsel masih dalam kondisi lengkap ditemukan di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan perawatan medis dari pihak puskesmas, Anang pun harus segera dirujuk menuju ke rumah sakit RSUD Kolonel Abun Jani Bangko untuk penanganan lebih lanjut. Namun sayangnya, saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Anang menghembuskan nafas terakhirnya. Dari hasil visum dokter, luka yang dialami oleh korban ini berasal dari tembakan pada bagian punggung hingga menembus ke dada. Kematian Anang pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Satreskrim Polres Merangin dan Polsek Tabir yang mendapatkan informasi langsung menurunkan tim dan mendatangi lokasi tempat kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, polisi segera melakukan serangkaian olah TKP dan mencari informasi dari para saksi yang terkait dengan kematian korban Anang ini. Dari hasil pemeriksaan saksi diketahui jika korban meninggalkan rumah pada hari Jumat pada jam 14.00. Lalu beberapa jam kemudian, Anang pun ditemukan tidak berdaya oleh pamannya dan warga setempat di area perkebunan karet pada jam 18.30. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan digital forensik ponsel milik korban. Mulai dari sanalah ditemukan adanya percakapan chattingan antara korban dan kekasihnya. Untuk mencari petunjuk lainnya, polisi juga memeriksa beberapa CCTV yang ada di Kota Bangko. Saat pemeriksaan CCTV itu, ditemukan rekaman korban bersama dengan kekasihnya, yaitu Puput.
yang sedang berada di kota Bangkok sebelum kejadian. Lalu beberapa saat kemudian datanglah dua orang pria. Namun, apakah kedua orang itu berhubungan dengan kematian korban atau tidak? Pihak kepolisian pun sedang melakukan pendalaman penyelidikan. Dari rekaman CCTV itulah pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan sebelum korban ditemukan, orang terakhir bersama dengan korban yaitu Puput kekasihnya. Lalu polisi memeriksa Puput sebagai saksi guna mencari petunjuk lainnya. Puput dijemput oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pada jam 3 dini hari. Namun setelah menjalani proses interogasi, status Puput pun dari saksi dinaikkan menjadi tersangka. Hal itu terjadi lantaran terkuak fakta yang sangat mengejutkan. Puput mengaku menjadi otak di balik pembunuhan Anang. Aku ulangi, jangan ulang untuk jujur. Puput yang selama ini menjalin asmara dengan Anang ternyata menyimpan dendam yang akhirnya memerintahkan dua orang untuk membunuh korban dengan cara ditembak. Puput mengatakan dendam itu berawal pada saat mereka berpacaran hingga berujung melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami istri. Ternyata kegiatan itu direkam oleh Anang. Pada awalnya Puput berpikir mungkin video itu hanya sebagai momen kebersamaan antara Puput dan Anang. Namun ternyata video itu dijadikan senjata oleh Anang. Dengan video rekaman tersebut, Anang mengancam agar Puput mau melakukan hubungan badan terus-menerus di saat Anang ingin berkencan. Anang mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Puput tidak menuruti kemauannya. Ternyata ancaman itu bukan hanya satu kali saja. Hampir setiap kali Puput menolak ajakan berkencan, Anang pun selalu mengancam akan menyebarkan video wik-wik mereka ke publik. Bahkan Anang pun semakin menjadi-jadi. Anang sering meminta uang kepada Puput dan video wiwik pun sebagai senjata jika Puput tidak memberikan uang. Karena terlalu sering mendapatkan ancaman, membuat Puput merasa terintimidasi dan tertekan. Meskipun Puput sudah marah sembari memaki dengan perkataan kasar, namun hal itu tidak membuat Anang berhenti dan terus mengancam akan menyebarkan video wiwik mereka jika tidak mau menuruti kemauannya. Hingga akhirnya Puput berpikir dan memutuskan untuk membunuh kekasihnya itu agar terlepas dari ancaman-ancamannya. Puput mengaku telah dibantu oleh dua orang sepupunya untuk melancarkan aksinya dengan iming-iming sejumlah bayaran. Dua orang sepupunya itu bernama Sugeng berusia 40 tahun dan Chandra berusia 37 tahun. Puput sebelumnya sempat curhat kepada Sugeng tentang permasalahan di dalam hubungan asmaranya dengan korban Anang. Lalu Sugeng mengajak Chandra untuk membantunya melakukan aksi. Berawal dari curhatan tersebut hingga berujung menjadi sebuah perencanaan untuk membunuh Anang. Percobaan pembunuhan itu pun yang pertama kali mereka lakukan pada bulan Oktober 2023. Namun percobaan pembunuhan yang pertama berakhir gagal. Dari kegagalan pertama, mereka kembali berdiskusi agar percobaan pembunuhan yang berikutnya berhasil dan diputuskan untuk melakukan pembunuhan dengan cara ditembak. Pelaku Chandra memiliki kemampuan merakit pistol yang akan digunakan untuk menembak korban Anang. Sementara Sugeng bertugas mendampingi Chandra dalam proses perakitan pistol tersebut. Hingga akhirnya pistol rakitan berjenis revolver berhasil dibuat oleh pelaku Chandra dan mereka tinggal menunggu instruksi kapan akan melakukan eksekusi kepada korban Anang. Pada tanggal 14 Juni 2024, usai bertemu dengan Puput, lalu ketiga pelaku mengikuti korban dari belakang menggunakan mobil. Saat tiba di lokasi kejadian, jalan raya di daerah perkebunan karet Desa Margo, korban Anang ditembak dari belakang pada bagian punggung hingga tembus ke dada mengenai paru-paru korban. Dan penembakan itu dilakukan oleh Sugeng. Lalu pistol rakitan pun dibuang ke sebuah parit untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Berbekal pengakuan dari Puput di hari yang sama, yaitu Sabtu siang,
tanggal 15 Juni 2024 pada jam 11. Sugeng dan Chandra ditangkap di kediamannya masing-masing yang berada dalam satu desa, yaitu Jalan Mujair, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Namun penangkapan kali ini adalah momen yang langka dan mungkin menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh keluarga pelaku. Hal itu lantaran salah satu pelaku yang bernama Sugeng ditangkap pada saat baru saja melakukan ijab kabul pernikahan. Dan pada saat penangkapan itu masih berkumpul banyak tamu dan keluarga. Setelah dari penangkapan, polisi mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh Sugeng untuk menembak Anang. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya senjata api itu pun berhasil ditemukan di dalam parit rawa-rawa perkebunan sawit milik warga yang berjarak 30 menit dari lokasi kejadian. Barang bukti ditemukan diamankan untuk ditindak lebih lanjut. Terungkapnya kasus ini membuat pihak keluarga sangat berterima kasih pada jajaran pihak kepolisian. Terlebih penangkapan pelaku pembunuhan ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Keluarga pun sangat berharap jika pelaku akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kami dari pihak keluarga korban yang bernama Anang mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran kepolisian dari Polda Jambi, terkhusus Polres Merangin, terlebih khusus Polsek Tabir dan Polsek Tabir Selatan yang telah mengungkapkan kasus pembunuhan yang dialami oleh korban bernama Anang dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Kasus tersebut telah terungkap dan para yang diduga pelaku telah ditangkap dan diamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati. Sangat mudah menyerahkan diri kepada mantan kekasih, mungkin karena kesepian, dan itu menjadi faktor utama pelaku Puput salah memilih pria yang ternyata hanya ingin mengambil manfaat dari hubungan badan tersebut. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?